Pulau Banda Selamat ini ada serangan hama. Ya kan? Kemudian ini juga menindaklanjuti program dari sistem manajemen, di mana salah satunya adalah sosialisasi ataupun pembelajaran, refreshment, pembekalan kepada karyawati pelaksana Kebun Banda Selamat. Jadi untuk tema hari ini, di mana saya diminta sebagai narasumber membawakan tema mengenai pengendalian hama terpadu kelapa sawit. Ini saya susun singkat tadi Pak ya, mendadak cepat aja saya buat karena mendadak. Jadi ini pengertian hama ya kan. Jadi sebetulnya hama itu adalah agen biotik yang merusak tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia ya. Jadi itu tergantung kepentingan manusia. Kalau kita menganggap itu nggak penting, tanaman itu nggak termasuk hama. Contoh ya kan, contoh sapi ya kan. Sapi kalau makan tanaman sayur kita anggap itu hama ya kan. Tapi kalau sapi makan rumput di kebun nggak kita anggap itu hama ya kan. Karena dia makan apa? Makan rumput itu nggak penting bagi kita. Jadi hama itu dideskripsikan sesuai kepentingan dari manusia ya kan. Kemudian ini akibat dari serangan hama. Yang pertama, pertumbuhan tanaman terhambat. Kemudian yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian tanaman. Kemudian ada penundaan panen, ini terutama apabila menyerang TBM. Kemudian penurunan produksi, ya kan, apabila defoliasi 50%, menurunkan 30-40% produksi tanaman kita. Apabila defoliasi 100%, menurunkan produksi 30-76%. Nah, berkenaan dengan konsep HPT Pak ya. Jadi pengendalian hama terpadu itu sebetulnya kita bukan mengendalikan secara sampai nol ya Pak, sampai habis. Jadi konsep itu sebetulnya kita menekan populasi hama itu sampai ke batas ambang ekonomi. Batas ambang ekonomi itu maksudnya adalah batas di mana hama itu tidak merugikan terhadap tanaman ataupun manusia ya. Jadi sebetulnya memang nggak boleh kita habiskan hama itu Pak sebetulnya ya, kalau kita cerita hama terpadunya. Karena itu makhluk hidup juga. Apabila hama itu habis, kosong, itu akan berpengaruh kepada rantai makanan ataupun keseimbangan ekosistem. Kalau misalnya ulat habis, pasti ada nanti makhluk hidup lain yang habis. Nah, pasti nanti ada tumbuhan-tumbuhan yang habis. Nah, itu. Jadi sebetulnya konsep HPT ini bukan menghabiskan secara menyeluruh ataupun kita nolkan, ya kan? Dia ada nggak apa-apa, tapi sampai batas ambang ekonomi, di mana dia tidak merugikan kepada tanaman produksi kita ataupun terhadap manusia, ya kan? Itu bisa kita lihat di IKA kita Pak Bu ya. Kalau IKA kita itu kan contohnya ulat ya kan, itu kan kita kendalikan, ya kan? Nah, itulah batas ambang ekonomi dari tolak ukur